membuat ada gap ya, karena ternyata setelah saya konfirmasi ke Ibu Cinta, Ibu Atalia, nggak ada tuh siapa itu orang-orang kayak begitu. Nah, jadi saya memang, kami ini prihatin ya, sangat prihatin dengan apa yang terjadi kepada khususnya kedua belah pihak. Makanya di sini kami ingin menghimbau sebaiknya para pihak itu duduk bersama, silahkan tunjukkan alat bukti atau data supaya tidak menjadi bola liar atau menjadi fitnah, menjadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang nggak suka sama Pak RK, ada yang nggak suka mungkin sama Lisa, jadi kacau gitu loh. Makanya saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA, sangat siap gitu. Maka kita kan secara logika berpikir, jadi berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang udah nggak usah panjang lebar bang katanya, tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani, gitu loh. Karena pernyataan disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasa. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA. Nah, ini juga kita harus harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing, Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini, melibatkan proses-proses hukum. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya ya nggak baik lah untuk semuanya gitu. Terkait tes DNA itu siapa yang mengajukan kapan ngomongin? Iya, intinya bolak-balik Lisa bilang, saya siap kalau memang orang pada berpikir negatif terhadap saya, berpikir saya halu, berpikir saya ngada-ngada, ya saya siap dites DNA. Ya siap. Kenapa sih bang baru sekarang Mbak Lisa mengungkapkan ini semuanya bang? Karena kita udah karena kasus RK juga yang lagi naik sekarang atau gimana? Nah ini, kalau ini sementara ya, sementara analisa kami, sementara juga dari percakapan saya yang intens dengan Lisa semenjak kemarin sampai per hari ini, saya tidak melihat ada indikasi lain, ya. Apa yang dikatakan mungkin di belakangnya Lisa ada orang yang ingin menjatuhkan Pak RK. Sampai saat ini sih saya belum melihat ada indikasi seperti itu. Ya, saya masih melihat memang ini sementara ini adanya dorongan dari seorang Lisa yang dimana dia merasa seorang ibu yang memang mungkin membutuhkan hak-hak daripada anaknya. Namun demikian, dari sisinya Pak RK tentunya juga dia mempunyai hak untuk mempertanyakan, ya kan? Saya dimintain tanggung jawab, memang itu anak saya, kan bahasa kasarnya seperti itu. Jadi makanya saya melihat kedua belah pihak ini seharusnya duduk bareng, bukan saling sewa pengacara untuk beradu atau berargumentasi hukum atau meneruskan urusan-urusan ini ke proses hukum gitu.
Ini seharusnya ya, menurut dari kacamata kami sebagai orang-orang yang mengenal mereka, para pihak ini. Dan kemarin juga disampaikan juga sama Lisa, dia bilang, saya siap kok, mau tes DNA saya siap, mau bicara duduk kekeluargaan saya siap. Nah itu yang disampaikan oleh Lisa gitu, pada saya. Kemarin intens sampai pagi ini, tadi juga masih komunikasi ya bahasanya sama. Ya bang, ini udah banyak yang nimbrung katanya. Saya udah dihujat, padahal saya ingin memperjuangkan hak anak saya kan gitu. Ya udah tes DNA aja lah. Bang, Lisa sudah menunjuk abang atau tim abang sebagai kuasa hukum atau? Enggak ada, kan saya bilang ya, saya berinisiatif karena saya mengenal mereka, para pihak. Saya berinisiatif kalau bisa hal-hal seperti ini kan diselesaikan, duduk bersama. Kasarnya kenalnya baik-baik, mungkin mereka dulu awalnya kenapa selesai ada perseteruan, kegaduhan seperti ini gitu. Nggak baik lah kalau buat saya bilang nggak baik. Maka saya juga nyatakan kemarin bahwa saya ini siap hanya untuk menjadi jembatan. Ya, tapi kalau saya untuk dipakai sebagai profesional lawyer dari para pihak masing-masing, tentunya pasti saya akan nggak mau. Gitu. Ya. Dan di sini saya juga menghimbau kepada masyarakat, netizen, mohon tidak berprasangka buruk kepada kedua belah pihak. Biarkan kedua belah pihak ini bisa berpikir jernih dan duduk bersama, kita dukung ya. Jangan ada kubu yang ngebela Lisa, ada kubu yang ngebela Pak RK gitu. Saya rasa lebih baik kalian doakan saja solusi yang terbaiknya seperti apa, daripada kalian juga ikut menghujat salah satu pihak, ikut juga pro sana pro sini. Ingat, kejadian-kejadian hal seperti ini kan tidak menutup kemungkinan bisa kejadian kepada siapa saja. Jadi janganlah kita ikut dalam satu persoalan yang ngepro sana pihak mana gitu. Itu aja sih, saya minta nih kepada masyarakat, kepada netizen khususnya, tolong stop. Terutama juga Lisa berpesan, tolong jangan libatkan wajah anaknya yang masih di bawah umur itu dijadikan konten ya dalam sosial media, karena itu jelas anak masih di bawah umur, dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan juga ya tolonglah kalian tuh punya hati nurani di bulan suci Ramadan ini. Janganlah anaknya Lisa dibawa-bawa ya, dijadikan satu konten atau dicocok-cocokkan atau dinarasi-narasikan yang tidak gitu. Tolonglah, kalian kan juga manusia punya hati, dan di bulan baik ini Lisa kemarin cuma minta itu juga. Tolong teman-teman janganlah wajah atau foto gambar anak saya dijadikan satu konten di sosial media. Bang, mungkin Lisa cerita sudah ada komunikasi lagi dengan RK seperti itu bang? Ini kan udah terlanjur terbongkar atau jadi bola liar nih, ada komunikasi yang abang sempat bertanya gitu ke Lisa bang? Nah ini juga saya mempertanyakan ya, ada artis selebgram juga, Ayu Aulia itu sempat menghubungi saya juga per telepon kemarin. Dan dia juga di sosial medianya, di Instagramnya juga dia meng-up peristiwa apa yang sekarang ini lagi rame. Jadi saya juga mau mempertanyakan, kemarin si Ayu bilang, bang, gue tuh tahu semua bang, dari A sampai Z. Itu kan yang kenalin gua bang. Abangnya nggak tahu gini-gini, jangan main bela-bela orang loh. Saya bilang, saya tuh nggak ngebela siapa-siapa. Saya bilang, saya tuh kepengen segala sesuatu baik gitu loh. Bisa ditempuh dengan jalur ya komunikasi, silaturahmi, kekeluargaan. Jangan sampai ada para pihak yang merasa dirugikan, baik itu pihak Pak RK, baik itu pihaknya Lisa merasa dirugikan, sehingga harus dengan sangat terpaksa mesti rame-rame gitu. Ya saya tahu semua lah bang, ceritanya bagaimana. Ya sudah, kamu di mana? Saya bilang, Ayu, kalau kamu emang tahu ceritanya, duduk sama saya. Kamu punya bukti apa juga sih? Gitu. Ya. Tadi Ayu juga bilang saya masih di luar negeri bang. Nanti kalau datang mungkin ketemu. Ya saya bilang,
kita nih semua kan kenal para pihak ya. Harusnya ya kita nggak usah berpihak. Harusnya kita berusaha bagaimana bisa menjalin, mempertemukan dan mencarikan solusi. Jangan lo mengklaim gue ada di pihak Pak RK atau ada di pihak Lisa, jangan dong. Kalau kita kenal dua pihak ini ya seyogyanya, sebaiknya, dan orang yang dianggap atau dibilang teman itu bisa mendudukkan bareng, bisa mencarikan satu solusi bersama. Jangan ada pihak yang gue pokoknya ada di pihaknya Pak RK, ada di pihaknya Lisa. Kalau memang teman atau mengenal dua-duanya, sebaiknya sih tidak perlu begitu ya. Sebaiknya kita dorong sama-sama yang namanya penyelesaian satu urusan tidak melalui jalur hukum. Mungkin kondisi Lisa sekarang gimana Bang? Kan ada penyesalan nggak setelah blow up ini semua? Ya Lisa cuma bilang memang ini, kalau memang ini jalan satu-satunya, saya juga nggak perlu diancam di apa, saya nggak takut. Untuk kepentingan anaknya, dia bilang siapapun dia nggak mundur. Buktinya kan dia bilang berkali-kali dia bilang sama, udah deh bang, tes DNA aja bang, biar nggak pada banyak ngomong, nggak pada banyak nimbrung gitu. Dan saya bilang, saya cuma ingetin ya sudah sabar. Begitu juga ketika saya komunikasi sama Ibu Citra, saya bilang, Bu, ini seperti ini, bagaimana? Saya bilang. Tuh. Ya artinya saya memang yang berinisiatif untuk bisa menjembatani mereka berdua supaya duduk bersama, supaya bawa masing-masing apa datanya, seperti apa gitu. Karena jujur ya, kegaduhan hal-hal seperti ini kan ya tidak baik lah menjadi konsumsi masyarakat. Karena ini ranahnya memang betul-betul ranah yang ya seharusnya itu internal saja. Oke, teman-teman. Mau tanya kondisi Ibu Citra sendiri setelah mengetahui adanya viral kasusnya ini seperti apa mungkin? Ya mungkin kita bisa lihat aja di sosial medianya Ibu, ya beliau tetap dengan apa namanya tanggung jawab dan tugasnya dia tetap keliling ya ke masyarakat. Artinya ya sebagai anggota dewan beliau tetap menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemarin kalau nggak salah Bu Citra itu sempat posting di sosial medianya dia soal adanya perpisahan dan apapun yang datang itu, apakah ini bentuk dari viral? Kalau itu saya tidak bicara sejauh itu sama Ibu. Ya. Saya tidak bicara sejauh itu karena kebetulan saya, anak saya, istri saya juga sangat baik, sangat mengenal baik. Ya kita tuh selalu juga kalau lagi ke Bandung makan bareng apa segala, artinya ini keterpanggilan kami lah gitu loh. Ini ada orang sosok yang kita kenal, ada orang yang kita kenal baik gitu ya. Ini ada kegaduhan ya, bagaimana supaya kita ini berguna untuk kedua belah pihak ya. Kita berharap kita bisa berguna lah, menjembatani adanya miskomunikasi, mungkin bisa menjembatani duduk bersama gitu kan. Kan seperti kata kayak mantan presiden kita Pak Jokowi, nggak ada sesuatu persoalan yang nggak bisa diselesaikan. Ya alangkah lebih baiknya diselesaikan di meja makan daripada di meja hijau, kayak gitu. Jadi memang ini murni inisiatif kami. Kemarin saya juga Bang Nahar juga dengar ya apa yang dikeluh kesahkan oleh Lisa gitu. Jadi memang ya sebaiknya ini sudah disudahi lah. Tidak usah berpikir untuk saling mempersiapkan pakai jalur hukum. Ya saya sih tidak mendukung hal itu lah. Nah, kemarin kan setelah penggeledahan Pak RK kan sempat kabarnya Pak RK sendiri ini sempat menghilang. Apakah ada hubungannya sama misalnya atau gimana? Ya ada. Untuk hal yang itu saya no comment karena saya tidak berkapasitas untuk menjawab terkait persoalan itu. Mohon maaf. Bang, tentang tes DNA, respon Bu Citra sini seperti apa? Setuju dulu atau saya belum ada komunikasi ke sana. Gitu. Tapi kan justru ini ya ini tadi karena banyaknya pro kontra ya dari masyarakat yang kalau emang benar harus berani dong. Nah, Lisa bilang saya berani. Dan ada juga yang nge-pro Lisa, ya udah lakuin aja biar semua jelas gitu. Jadi artinya ya sebenarnya sebelum langkah-langkah yang lebih jauh sih harusnya sih ya para pihak bisa duduk bersama lah, bisa buka puasa bersama lah, kan masih ada berapa hari nih ya, masih ada berapa hari sebelum lebaran, bisa lah duduk buka puasa bersama gitu. Itu sih sebenarnya yang kami hari ini harapkan ya. Kami tidak berpihak atau membela siapa atau bagaimana, kami justru kepingin
apa namanya kedua belah pihak ini bisa sama-sama duduk bersama, buka puasa bersama. Teman-teman boleh mungkin video call sama Lisa hari ini, teman-teman di sini mah, atau mungkin Lisanya hadir hari ini mah? Dia belum pernah. Dia bilang ada saatnya bang, nanti ada waktunya dia akan. Bang, untuk Bu Cinta sendiri saat ditantang untuk tes DNA itu mau bertemu nggak sih bang? Maksudnya ada niatan untuk bertemu sama Lisa langsung untuk berbicara sama lagi? Gak ada sih, belum. Jadi gini, kemarin saya belum berbicara sejauh itu sama ibu. Belum bicara, Bu, ini dia siap loh untuk tes DNA belum? Saya masih menanyakan ya, layaknya seorang kawan lah ya, seorang sahabat, menanyakan, Teteh gimana kabarnya? Ini kok aku dengar ada isu-isu gini, gimana Teh? Saya bilang sama Teteh, kebetulan Teh bisa berkomunikasi dengan saya Teh. Barulah Teteh di situ ya merespon, menjawab. Bang, kalau dari ceritanya Lisa sendiri, awal ketemunya gimana sih Bang? Karena kan dari pihak karena ada bilang buat bantuan kuliah segala macam. Itu benar nggak sih Bang? Nah, justru saya agak simpang siur ini. Makanya sebaiknya sih memang para pihak itu duduk bersama, ya. Agak simpang siurnya ini Ayu Aulia bilangnya, ini gua yang kenalin bang, yang kenalin Lisa ke RK itu gua. Kata Ayu begitu kemarin telepon ke saya. Kalau kata Lisa ya? Gimana? Kalau kata Lisa? Cerita nggak bang awal Iya, awalnya gimana? pertemuan dengan RK? Saya enggak, saya enak. Kita bawa dikit aja. Ya mungkin kan sudah beredar ya, sudah beredar itu apa namanya di sosial media. Awalnya seperti apa sih kan sudah bisa dilihat siapa terlebih dahulu menghubungi bagaimana kan kalau nggak salah sudah ada ya di sosial media sudah beredar juga sih. Gitu. Kurang jelas sih Bang kalau di sosial media. Agak sedikit berbeda. Kalau di sosial media kan cuma Nah, kan lebih baik, alangkah lebih baiknya orangnya langsung yang menyampaikan. Kalau saya nanti bisa lebih, bisa kurang, bisa salah gitu. Tapi berarti artinya dari Lisa sendiri menuntut untuk anaknya ya? Maksudnya nafkah untuk anaknya gitu. Diakuin ya minimal. Atau diakui gitu anaknya. Dia sih menuntut hak anak saja gitu loh. Ada banyak hal yang saya tidak bisa sampaikan hari ini sama teman-teman media, mohon maaf sekali. Makanya saya beranikan diri, berinisiatif, ayolah semua para pihak kita akhiri segera. Ya, duduk bersama, buka puasa bersama. Karena kalau nanti bicara buka-bukaan, ya semua nggak ada yang menang gitu loh. Ya, semua nggak ada yang bagus nanti kalau main buka-bukaan, adu bukti apa segala. Saya yakin Pak RK punya bukti, saya juga yakin Lisa punya bukti, saya juga yakin siapa Ayu Aulia juga punya bukti. Nah, tadi mau diapain jadinya gitu loh. Justru ayolah ini kita gunakan nih semangat di akhir-akhir Ramadan ini, semangat untuk bertabayun, semangat untuk bersilaturahmi. Masa mau diteruskan sampai nanti selesai Lebaran masih terus berseteru? Saya nggak inilah gitu loh, nggak apa ya, nggak setuju gitu loh. Ya, saya lebih setuju ini ada waktu berapa hari nih? 2 hari lagi, ayo segera yuk gitu loh. Duduk buka puasa bareng, nggak usah bawa siapa, nggak usah bawa pengacara, nggak usah buat duduk gitu loh. Apa, bagaimana, apa datanya apa gitu. Saya yakin juga Pak RK nih, ya kalau ketika memang Lisa datang membawa data, membawa fakta-fakta, saya yakin kok Pak RK itu juga orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya selama ini ya. Jadi bukan karakter orang yang bersembunyi atau lari atau bagaimana gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kita duduk sama-sama nih 2 hari kita gunakan. Semoga Lebaran juga sudah selesai semua gitu. Ya. Oke, teman-teman makasih. Itu dulu sementara. Oke. Foto din. Ini aja, ini nanti ini. Sudah. Risok. Bang, ada bang, sini bang, izin bang. Bang,
Di atas Pak. Ini bang, Bang Ahak. 1, 2, di atas. Saya bukan kuasa hukumnya para pihak ya. Ya, oke bang. Saya berinisiatif karena saya mengenal dua belah pihak. Sebagai teman ya Pak. Mendamaikan. Sahabat. Sahabat. Ya udah bang. Cabut aja bang. Ya udah cabut aja ntar gua ambil. Ada yang mau ini mungkin Apa bang? private lebih dalam? Tajam silat. Mau bang? Ada bang. Abang mau buka dulu apa gimana bang?